Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Johto Journey. Akhirnya tiba waktunya bagi Satoshi untuk mengadakan gym battle pertamanya di Johto. Satoshi dan kawan-kawan akhirnya tiba di Violet Gym dengan Satoshi yang sangat ingin mendapatkan badge pertamanya. Namun sebelum mereka masuk ke dalam, ada tim Rocket yang menyamar menjadi penjaga, bertugas untuk memeriksa setiap Pokemon yang mau masuk ke gym. Mereka mengambil Pikachu dan mengatakan keadaannya sehat walafiat. Maka dari itu tim Rocket membawa lari Pikachu. Dengan menaiki balon udara, tim Rocket mengungkapkan identitas asli mereka. Satoshi merintahkan Pikachu Thunderbolt, tapi serangannya tertahan di dalam tabung yang anti-listrik. Satoshi lalu menyuruh Heracross untuk menyelamatkan Pikachu. Nyasu menjatuhkan sebotol getah untuk mengalihkan perhatian Heracross itu. Tim Rocket merasa mereka sudah menang, tapi Satoshi dan kawan-kawan melihat seorang pria terbang di samping balon udara tim Rocket. Pria itu memerintahkan Hoot-Hoot untuk mengambil Pikachu. Hoot-Hoot melakukan sesuai yang diperintahkan, mengambil Pikachu dan terbang kembali ke trainernya. Dengan Pikachu di tangannya, pria itu hendak mendarat. Musashi lalu menyuruh Arbok untuk melubangi hang glider, sehingga pria itu pun terjatuh. Sebelum Satoshi dan kawan-kawan sempat menolongnya, ia mengeluarkan Pidgeot untuk menyelamatkannya dari kejatuhan. Setelahnya Pidgeot mendekati tim Rocket sambil menghindari serangan yang dilancarkan Arbok, sebelum akhirnya menggunakan wing attack untuk merobek balon udara. Dengan begitu tim Rocket pun terkalahkan lagi. Kemudian pria itu mengembalikan Pikachu kepada Satoshi. Satoshi menyebutkan Pidgeot ini mengingatkannya pada Pidgeot yang dulu pernah dimilikinya. Tapi hingga saat ini Satoshi belum pernah bertemu lagi dengan Pokemonnya itu. Satoshi mengenang saat menunggangi Pidgeot yang bertarung dengan Pokemon lainnya. Pria itu bersimpati padanya, mengemukakan kecintaannya pada Pokemon tipe terbang yang merupakan Pokemon favoritnya. Mereka bertanya mengapa ia sangat menyukai Pokemon yang tipe terbang. Pria itu menjawab karena sejak kecil ia bercita-cita untuk terbang bebas. Satoshi dan kawan-kawan lalu memperkenalkan diri yang datang ke sini untuk menantang gym leader. Tak disangka yang mereka ajak bicara sedari tadi adalah gym leadernya sendiri, yaitu Hayato. Hayato mengawal Satoshi dan kawan-kawan ke Violet Gym. Dan setelah naik lift sebentar, mereka mencapai battlefield di atas atap. Satoshi dan Hayato mengambil posisi masing-masing, dengan wasit yang menjelaskan pertandingannya akan memakai sistem 3 versus 3. Setelah pertandingan dimulai, Hayato memilih Hoot-Hoot sebagai Pokemon pertamanya, sedangkan Satoshi memilih Chikorita. Hayato menegur Satoshi karena menggunakan Pokemon yang lemah terhadap Pokemon tipe terbang. Tapi Satoshi membela diri dengan mengatakan tipe Pokemon tidak berpengaruh padanya. Chikorita melancarkan Vine Whip. Hoot-Hoot menghindarinya dengan terbang ke langit-langit. Chikorita masih berupaya menghitnya, akan tetapi Hoot-Hoot mengcounternya dengan Peck. Sehabis itu Chikorita menggunakan Razor Leaf. Hoot-Hoot mampu mengatasinya dengan kemampuan terbangnya. Sampai kemudian Hoot-Hoot menjatuhkan Chikorita dengan Tackle. Hayato sudah memperingatkan tapi Satoshi tidak mau mendengarkannya. Satoshi memutuskan akan menggunakan Pikachu selanjutnya. Pikachu menggunakan Agility untuk mengimbangi kecepatan Hoot-Hoot. Lalu Pikachu menggunakan combo Thunderbolt dan Quick Attack untuk mengalahkan Hoot-Hoot. Hayato mengganti Pokemonnya dengan Dodrio, menyebutkan tidak pernah ada satupun yang pernah mengalahkannya. Baik Pikachu maupun Dodrio memulai pertarungan dengan Agility. Di saat Pikachu menggunakan Thunderbolt, Dodrio mengelak dengan melompat tinggi. Dodrio lalu menyerang Pikachu dengan combo Pure Attack dan Drill Peck. Ketika Dodrio melanjutkan serangannya lagi, Pikachu melompati kepalanya. Dodrio terkejut dengan langkah yang diambilnya. Setelah itu, Pikachu melancarkan Thunder untuk mengalahkan Dodrio. Hayato terkesan dengan kemampuan bertarung Satoshi dan mengirimkan Pokemon terakhirnya, Pidgeot. Meski Pikachu kelelahan, ia masih mau bertarung. Pikachu melancarkan Thunderbolt yang mana Pidgeot bisa menghindarinya.
Pidgeot menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Pikachu yang sudah kelelahan tadi. Alhasil Pikachu langsung tumbang dengan sekali serang. Dengan tersisa satu Pokemon lagi, Satoshi memutuskan Charizard yang akan bertarung. Pertarungan mereka berlangsung di udara, di mana Charizard terus menekan Pidgeot. Tapi Pidgeot berhasil mengcounter serangannya berbalik ke arah Charizard sendiri. Satoshi menyuruhnya untuk menyingkir, tapi Charizard terluka sehingga tidak bisa menghindari wing attack Pidgeot. Pidgeot memberi lebih banyak damage dengan menghantamkan quick attack secara bertubi-tubi. Satoshi mulai kebingungan sehingga Hayato menyarankannya untuk menyerah saja, tapi Satoshi tidak mau. Akhirnya Charizard bisa terbang lagi, mengikuti Pidgeot terbang dari belakang. Walau bagaimanapun juga, Pidgeot berpindah ke belakangnya dan melancarkan quick attack lagi. Tapi Satoshi dan Charizard pantang menyerah. Mereka menunggu momen di mana Pidgeot itu muncul lagi dari belakang. Charizard langsung menggunakan Fire Speed, memberinya kesempatan untuk menggunakan Seismic Toss. Damage yang diberikan dari move itu sangat besar sekali. Hasilnya Pidgeot itu sudah tak sanggup lagi berdiri. Satoshi pun memenangkan pertandingannya. Hayato memberikan Zephyr Badge dan mengaku termotivasi untuk berlatih lebih keras lagi. Hayato juga mendoakan semoga Satoshi memenangkan Johto Lee. Satoshi dan kawan-kawan kemudian mengucapkan selamat tinggal. Sementara itu, tim Rocket terjebak di balon yang kempes sambil dipatuk gerombolan Spearow yang marah. Satoshi dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan menuju kota berikutnya. Takeshi melihat-lihat buku panduannya dan memberitahukan bahwa gym selanjutnya berada di Azalea Town. Mereka berhenti sejenak sambil melihat kota dari tepi danau, di mana Takeshi melihat ada gadis cantik di sana. Takeshi ingin mengobrol dengannya, tapi mereka tidak punya banyak waktu dan harus secepatnya pergi ke kota. Tiba-tiba semak bergetar, dan dari dalamnya muncul Marill. Kasumi yang sangat menyukainya hendak menangkap Pokemon itu. Kasumi melemparkan Pokeballnya yang mengenai Marill, tapi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Marill yang kesakitan lalu menangis sekencang-kencangnya. Satoshi dan kawan-kawan cepat-cepat menghiburnya supaya Marill berhenti menangis. Ketika Takeshi menggendongnya, Satoshi memperhatikan ada pita berwarna pink di ekornya, menandakan pasti Marill ini sudah ada yang punya. Kasumi terlihat kecewa, tapi mencoba menghibur diri dengan menggendong Marill. Tapi Marill sepertinya tidak menyukainya dan menangis lagi. Segera setelah Takeshi yang memegangnya, seketika Marill itu berhenti menangis. Satoshi bilang pasti Marill tidak mau dengan orang yang suka marah-marah, menyinggung perasaan Kasumi. Sesaat kemudian tim Rocket muncul dengan menyamar menjadi petani. Mereka menawarkan tumpangan kepada Satoshi dan kawan-kawan. Meski Satoshi dan kawan-kawan sudah menolaknya, tim Rocket bersikeras untuk membawa mereka. Tidak tahu bahwa tim Rocket berniat jahat, Satoshi dan kawan-kawan naik ke atas truk tanpa curiga sedikit pun. Saat itu dua tangan muncul dari jerami yang menangkap Pikachu dan Marill. Tim Rocket melepaskan bak belakang lalu pergi meninggalkan Satoshi dan kawan-kawan. Satoshi dan kawan-kawan mengejar tim Rocket yang telah membongkar penyamaran mereka. Marill mengeluarkan teriakan yang memekakkan telinga, menyebabkan Nyasu kehilangan kendali dan menabrak pagar. Tim Rocket terbang ke langit-langit sementara Pikachu dan Marill berguling menuruni bukit. Satoshi mencoba mengejar mereka, tapi tertabrak pohon. Takeshi tetap di belakang menjaga Togepi, sementara Kasumi terus menuruni bukit dan menangkap kedua Pokemon tersebut. Sayangnya Kasumi tidak bisa berhenti dan jatuh ke sungai. Satoshi dan Takeshi menyaksikan Kasumi dan Pokemon lainnya hanyut terbawa arus yang kuat. Gadis yang ditatap Takeshi sebelumnya datang menghampiri mereka berdua. Ia mencengkeram Satoshi dan mulai mengguncangnya dengan keras, menuntut untuk memberitahukan di mana Marillnya berada. Takeshi langsung jatuh cinta dan memperkenalkan dirinya padanya. Gadis itu juga memperkenalkan dirinya, yaitu Miyuki. Di tempat lain, Kasumi berhasil menepi saat Marill mulai menangis lagi. Kasumi yang marah meneriaki Marill, menyebabkan Marill lari ketakutan dan secara tidak sengaja meninggalkan pitanya. Kasumi mencoba menahan Marill, tapi Marill tidak mau berjalan bersamanya.
Jadi Kasumi menyuruh Pikachu menggandeng Maril, sambil mereka melanjutkan mencari jalan. Setelah agak tenang, Kasumi menyuruh Maril menggunakan telinga sensitifnya untuk menemukan trainernya. Karena tidak kunjung mendapatkan petunjuk, Kasumi memarahi Maril lagi, yang mengakibatkan Pokemon itu menangis untuk yang kesekian kalinya. Kasumi semakin kebingungan karena tidak bisa menenangkan Maril. Di saat yang bersamaan, Satoshi dan kawan-kawan tiba di tepi sungai yang dilalui Kasumi dan menemukan pita yang ditinggalkan Maril tadi. Maril yang tertarik dengan Butterfree mengejarnya sampai ke ladang bunga. Maril mulai meluncurkan beberapa serangan ke arah Butterfree, secara tidak sengaja membangunkan Beedrill. Satoshi dan kawan-kawan mendengar teriakan dan berlari ke sumbernya. Mereka bertemu dengan Kasumi yang sedang lari dari kejaran Beedrill. Situasi semakin memburuk ketika mereka menemui jalan buntu. Untungnya Pikachu menggunakan Thunderbolt untuk mengusir Beedrill. Setelahnya turun hujan, mendorong mereka untuk mencari tempat berteduh. Maril yang takut dengan petir malah berlari keluar. Petir menyambar pohon di dekatnya, namun Kasumi menyelamatkannya tepat pada waktunya. Kasumi bersyukur karena Maril dalam keadaan baik-baik saja, yang kini menaruh kepercayaan kepadanya. Saat mereka menyeberangi jembatan, tim Rocket lagi-lagi muncul. Mereka juga berhasil mencuri Pikachu dan Maril. Kasumi nekat melompat demi menyelamatkan mereka berdua. Karena beban yang terlalu berat, Nyasu terpaksa melepaskan Kasumi yang terjatuh ke jurang di bawahnya. Di saat itulah Satoshi datang, menyuruh Chikorita untuk menangkap Kasumi membawanya ke sisi seberang. Kemudian Chikorita melancarkan Razor Leaf untuk menjatuhkan tim Rocket ke samping Satoshi dan kawan-kawan. Dengan kembalinya Pikachu, Satoshi dan Kasumi memicu pertempuran melawan tim Rocket. Saat serangan hampir saja mengenai Kasumi, Maril menangkisnya dengan water gun untuk menyelamatkannya. Setelah itu, Pikachu meledakkan tim Rocket dengan Thunderbolt. Setelah bersatu kembali dengan Maril, Miyuki senang karena memiliki teman-teman baru. Miyuki lalu menawarkan mereka untuk menginap dulu di rumahnya. Meskipun yang lainnya mau, Satoshi bilang mereka harus segera pergi sampai ke kota. Saat mereka berpisah, Kasumi terlihat sangat sedih, tapi berupaya menyembunyikannya. Kasumi yakin Maril pasti tidak akan melupakannya. Kapten Pikachu melatih Liko dan Roy supaya mereka bisa jadi lebih kuat. Sprigatito dan Fuecoco dimainkan untuk melawan Kapten Pikachu. Peraturannya cukup mudah, mereka hanya perlu menghit Kapten Pikachu satu kali saja, dan langsung dinyatakan sebagai pemenangnya. Namun tidak semudah yang dibayangkan, Kapten Pikachu bisa menghindari semua serangan. Meskipun Sprigatito dan Fuecoco sudah mengkombo berbagai move, Kapten Pikachu mengungguli mereka berdua dengan double team. Liko dan Roy memerintahkan Pokemonnya menghancurkan bayangan-bayangan itu, sampai Kapten Pikachu yang asli akhirnya ditemukan. Sayangnya pertarungan dihentikan, karena Sprigatito dan Fuecoco kelelahan. Kapten Pikachu pun memenangkan pertandingan tersebut. Liko dan Roy mengadakan pertarungan pertama mereka sebagai trainer Pokemon. Namun pertarungan antar Sprigatito dan Fuecoco berakhir dengan mereka menggunakan move yang sama berulang kali, sampai kemudian Sprigatito dan Fuecoco berhenti dengan sendirinya karena kecapean. Setelah mendapat latihan dari Kapten Pikachu, Liko dan Roy bertarung sekali lagi. Berbeda dengan yang sebelumnya, mereka sekarang tahu kapan harus memberi perintah serta cara mengamati lawan. Kedua Pokemon saling beradu serangan, sampai akhirnya Roy memerintahkan Fuecoco untuk mengakhiri pertarungan dengan Ember. Liko menyuruh Sprigatito untuk lari melewatinya, tapi yang mengejutkan, Sprigatito mempelajari Quick Attack, menghindari serangan dan menjatuhkan Fuecoco, menjadikan Liko sebagai pemenangnya.